Ya, baik. Selamat pagi ya rekan-rekan mahasiswa yang saat ini sedang dalam rangka penulisan pra-proposal ya. Ini memang mata kuliah. Kalau kita menyebutnya seminar bidang studi, kalau saya menyebutnya mata kuliah pra-proposal. Jadi rekan-rekan itu sedang dilatih atau sedang belajar bagaimana menulis proposal yang saya harap itu bisa dikerjakan minggu ini ya. Minggu ini teman-teman sudah harus mulai berpikir dan memutuskan akan menulis apa dan kira-kira apa yang akan teman-teman tulis nanti di uh, praproposalnya. Nanti kita akan presentasikan apa dari eh, apa ya dari Halimatus, Iza, Devi dan yang lainnya. Ya, saya share screen dulu ya supaya teman-teman lihat poin-poin penting yang harus kita ketahui ketika kita menulis proposal skripsi ya. Nah, teman-teman memang skripsi menjadi apa ya? Tantangan bagi mereka yang akan menyelesaikan masa studi di kampus atau di perkuliahan ya. Jadi bukti bahwa Anda layak menyandang gelar sarjana itu ditandai dengan jejak tulisan Anda sebagai terpelajar atau sarjana ya. Jadi Anda jadi sarjana ketika ada tulisan yang Anda legasikan atau wariskan lah kira-kira begitu ya. Nah, kenapa Anda kemudian harus menulis skripsi? Karena memang dipandang Anda sudah cukup belajar baik soal teori-teori atau ilmu yang sudah dipelajari selama Anda di kampus bisa dipakai untuk menjawab rumusan masalah atau persoalan yang ada di negara kita, ya. Nah, sebenarnya untuk menulis skripsi memang ini cukup bervariasi ya, juga tergantung bidang keilmuannya gitu ya. Jadi teori yang dipakai, apa namanya itu ya, metode penelitian yang dipakai, memang itu tergantung yang pertama yang pasti rumpun ilmu subjeknya, demikian juga rumusan masalahnya kan gitu ya. Itu nanti yang paling penting kita bicarakan. Tapi mau mata orang mahasiswa apapun itu, mahasiswa hukum kah, mahasiswa PKN kah, civic hukum kah, atau mahasiswa yang lain, paling tidak langkah-langkah menulis proposal skripsi inilah bagian yang penting diperhatikan. Nah, yang pertama teman-teman, seperti saya sampaikan kemarin di grup kita, coba Anda tuliskan apa yang eh, menarik untuk Anda teliti atau judul proposal skripsi Anda. Di situ jelas Anda lihat, kalau Anda ingin menulis tulisan atau menggagas sebuah penelitian yang nanti itu akan menjawab rumusan masalah, Anda perlu memilihkan satu topik yang khas ya, topik yang spesifik yang hendak Anda dalami melalui berbagai teori dengan rumusan masalah yang sudah Anda desain. Ya, judul yang Anda tetapkan itu harus mencerminkan tujuan penelitian yang akan Anda lakukan. Apa yang menarik saat ini misalnya di eh, apa ya? Kalau ditanya yang spesifik berarti ada isu yang khas, ada isu yang aktual, faktual, yang tentu bukan hanya sesuatu yang mengandai-andai sesuatu itu, tapi satu yang Anda lihat di masyarakat, Anda sebagai mahasiswa civic hukum namanya ya, atau mahasiswa PKN kalau Anda eh, di prodi ini ya. Karena Anda sebagai pengkaji kewarganegaraan yang juga belajar banyak ilmu hukum, baik itu mulai dari hukum tata negara, tata pemerintahan, ya kan, demikian juga hukum konstitusi, demikian juga belajar ilmu politik, belajar perdata pidana dan segala macam itu, semua itu diboboti kepada Anda, belajar filsafat juga, belajar politik juga, belajar sosiologi juga, oh banyak sekali yang Anda pelajari. Dengan semua yang gejala yang ada dalam masyarakat ini, Anda sebagai pembelajar civic ya atau kewarganegaraan yang dalam konstitusi itu jelas bicara hak dan kewajiban dan bagaimana negara memperlakukan warga negara, apa yang mencuri perhatian Anda? Ya, kalau misalnya menulis tentang karakter, itu sudah banyak sekali yang menuliskan. Tapi ya itu tentu selalu kita butuhkan. Karakter disiplin, toleransi, itu sudah banyak. Tapi apakah ada hal-hal yang mencuri perhatian Anda dan itu berpengaruh terhadap apa ya? Apa ya? Bagaimana cara pandang kita terhadap sesuatu? Contoh sekarang ini misalnya, yang menarik nih ya.
terkait isu politik ya. Anda kan juga belajar hukum internasional ya. Bagaimana misalnya saat ini eh, yang saat ini faktual itu timnas Israel tadinya ditolak oleh beberapa gubernur lah ya, yang paling nampak itu ada dua gubernur ya, Koster dan Ganjar itu, yang kemudian penolakan itu berindikasi kepada disangsinya Indonesia oleh FIFA untuk tidak menjadi tuan rumah U20 ya, yang kita sangat menyedihkan itu ya, karena ada penolakan, karena kita memposisikan ingin membela Palestina gitu ya, karena Israel dianggap menjajah Palestina, padahal Palestina fan-fan saja tuh, Palestina malah bilang ya gak apa-apa gitu. Nah, ini sikap-sikap yang reaktif yang kemudian saya pikir itu perlu kita kaji nih. Bagaimana sih pandangan misalnya mahasiswa UNESA terkait itu, atau misalnya komunitas tertentu terkait itu, terkait pandangan politik, terkait bagaimana memandang mereka hubungan antara politik dan olahraga, bagaimana terhadap sikap terhadap Israel dan segala macam. Nah, itu hal-hal yang bisa ditulis yang kemudian nanti uh, kalau dijawab rumusan masalahnya, oh iya ya ternyata orang muda sekarang juga tidak tahu persis apa duduk masalahnya, secara kognisi tidak cukup, tapi sudah langsung mengkondem misalnya atau menghakimi misalnya. Nah, apalagi misalnya yang menarik, banyaklah yang bisa Anda tuliskan, misalnya terkait dengan isu kekerasan seksual misalnya, bullying misalnya, tentang hoax, tentang ujaran kebencian, tentang politik identitas, tentang apa, terserah. Yang pasti yang Anda kaji itu harus sesuatu yang spesifik. Tidak boleh bersifat umum, tapi yang khas, spesifik, dan itu bisa diselesaikan ketika disusun apa yang menjadi rumusan masalah terkait dengan isu tersebut. Ya, itu untuk judul ya. Yang kedua, Anda menyusun latar belakang. Di latar belakang, Anda kemudian menjelaskan kenapa topik itu penting, kenapa Anda memilihnya, apa relevansinya dengan bidang studi Anda. Itu perlu banget ya. Itu sangat perlu sehingga Anda benar-benar paham bahwa ketika Anda sebagai mahasiswa Civic Hukum atau PPKN disebut saat ini, Anda benar-benar tahu persis ya, Anda tahu persis kenapa kemudian tema itu penting dalam konteks keilmuan Anda. Karena Anda ini belajar banyak ilmu nih, ada belajar pondok rumpun ilmu hukum, ada ilmu politik, ada sosiologi, ada filsafat, ada juga Pancasila tentunya. Bagaimana kemudian keilmuan semua ini ya dipakai untuk menyoroti satu isu. Apa relevansinya dengan keilmuan kamu? Itu di latar belakang harus disebutkan. Banyak sekali latar belakang proposal skripsi yang saya lihat ketika saya menguji maupun membimbing, mereka mengabaikan ini. Apa relevansinya terhadap keilmuan kamu? Itu harus kita jelaskan di latar belakang, ya kan? Sertakan sertakan juga nanti penjelasan permasalahan yang ingin Anda teliti dan apa manfaatnya. Itu gambaran umum, nanti secara detail kita akan sebutkan di rumusan masalah dan manfaat penelitian. Di latar belakang, ketika ada isu tertentu yang Anda tulis, maka kemudian Anda berusaha memaparkan isu itu seperti apa ya? Dia seperti saya katakan itu piramida terbalik ya. Dari hal, ingat prinsip piramida terbalik ini ketika menulis latar belakang. Anda sampaikan hal-hal yang bersifat umum terkait isu itu, lebih spesifik lagi terhadap isu itu, dan lebih spesifik lagi sampai mengerucut kepada rumusan masalah. Contoh, Anda bicara topik soal kekerasan seksual misalnya, ya. Bagaimana persepsi mahasiswa UNESA atau bilanglah komunitas SD, SMP atau anak-anak misalnya, kemarin itu ada yang menulis terkait dengan apa ya, grooming gitu ya. Ya bagaimana menggoda, flirting gitu kan. Bagaimana kemudian misalnya Anda bicara kekerasan seksual secara umum, apa bahayanya itu, lalu bicara di Indonesia seperti apa terkait kekerasan seksual, lalu Anda turunkan karena Anda di Jawa Timur, Anda tulis di Jawa Timur lebih mengerucut lagi, lalu Anda tulis di Surabaya, lalu Anda tulis dalam konteks penelitian yang Anda ingin angkat. Sehingga rumusan masalahnya lebih spesifik dia. Oh, karena permasalahan-permasalahan ini saya ingin mengkaji bagaimana persepsi ya, ya kan, siswa terhadap pelecehan dan kekerasan seksual, misalnya begitu rumusan misalnya. Bagaimana mereka mencegah, bagaimana menangani di sekolah misalnya. Kalau ada dalam tingkat SD, SMP, SMA bahkan mungkin ada pelecehan terhadap anak, ya toh. Nanti di latar belakangnya misalnya Anda lebih concern kepada
bagaimana kemudian menjawab kebutuhan mengamankan anak. Hasil penelitian Anda diharapkan bisa orang tidak mengalami kekerasan seksual, misalnya begitu ya. Maka Anda sebutkan tuh, ya kan? Secara umum apa itu kekerasan seksual, bisa bicara dengan peraturan undang-undangan, itu kan umum tuh. Lalu Anda bicara kasus di Indonesia, Anda bicara di Jawa Timur, lalu Anda bicara dalam level yang skup yang lebih kecil, misalnya sekolah dan anak. Maka kalau bicara anak misalnya, Anda bisa pakai undang-undang perlindungan anak, Anda bisa menuliskan tentang undang-undang TPKS, ya kan? Anda undang-undang yang terbaru ya, 12 tahun 2022. Lalu Anda kerucutkan bagaimana persepsi dan bagaimana mengaktualisasi nilai-nilai kekerasan seksual di sekolah ini. Ah, itu misalnya boleh, itu menarik, ya kan? Atau mungkin Anda tertarik tentang money politik karena nanti Pilpres 2024 akan ada diduga perputaran uang yang begitu masif itu karena ada money politik. Nah, bagaimana misalnya di desa tertentu terkait money politik, Anda ingin meneliti itu, ya kan? Dari tindak nanti Anda lihat bagaimana penyelenggaranya, Anda lihat bagaimana masyarakat, bagaimana kesadaran hak pilih dan dipilih misalnya begitu ya, bagaimana kemudian money politik itu sangat kuat membuat orang menjual haknya. Ah, itu Anda jelaskan di latar belakang tuh. Ya, jadi ingat ketika judul sudah terpilih spesifik, di latar belakang juga sudah mulai melihat kenapa isu itu penting. Lalu Anda buat prinsip piramida terbalik dari hal yang umum ke yang khusus, lalu masuk yang berikutnya ke rumusan masalah. Buatlah rumusan masalah yang spesifik dan terfokus ya. Rumusan masalah yang seharusnya menjadi pedoman dalam melakukan penelitian menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian. Contoh misalnya ya, ini contoh penelitian hukum bisa disampaikan kepada Anda. Misalkan ada seorang mahasiswa yang sudah divonis bersalah ya, inkrah van Hewisde misalnya. Dia sudah melakukan apa ya, menjadi bandar narkoba, bukan bandar lah. Bukan hanya mengkonsumsi narkoba tapi juga mengedarkan narkoba. Let's say bilang dia divonis 4 tahun misalnya ya. 4 tahun. Setelah banding misalnya jadi tinggal 2 tahun. Si anak ternyata masih tahun keempat di UNESA, ya kan, gitu ya. Lantas misalnya, bagaimana caranya supaya dia terakomodir haknya? Misalnya begitu kan, kita menarik tuh. Kalau dalam paradigma hukum pidana, misalnya ketika orang sudah menjalani sanksi atau menjalani hukuman, maka dianggap setelah menjalani hukuman dia sudah selesai ya, dia bersih, maka dia kemudian berhak mendapatkan hak-haknya. Belum lagi misalnya ada di Undang-Undang Pemasyarakatan yang baru, ada tentang hak atas pendidikan dan pengajaran ya. Nah, itu bagaimana implementasinya? Nah, kebetulan kemarin ada satu kasus yang saya dampingi ya. Lantas kemudian kita berpikir bagaimana pelaksanaannya? Ada nggak PP-nya terhadap ini? Boleh ya, boleh nggak mahasiswa atau pelajar ketika mereka dipidana tetap menikmati hak dan pengajarannya? Bagaimana mekanismenya? Nah, itu kan ada norma yang kabur. Kalau di penelitian hukum itu kami menyebutnya ada norma yang kabur, ada yang belum diaturkan dalam norma, atau mungkin ada yang perlu dilengkapi. Nah, maka muncul masalah, ya kan? Bagaimana kepastian hukum terhadap jaminan hak pendidikan dan pengajaran bagi mahasiswa mantan napi. Ah, itu rumusan masalah itu. Itu bisa dijawab. Maka untuk meneliti itu perlu penelitian apa ya? Misalnya namanya penelitian normatif, ya. Penelitian hukum normatif empirikal. Jadi empiris karena ingin tahu bagaimana praktiknya misalnya. Atau hanya cukup penelitian normatif. Itu tergantung peneliti sehingga bisa menjawab apa ini menjawab senjang antara yang diatur dengan apa yang terjadi di lapangan. Sama dalam ilmu civic hukum atau PPKN juga sama. Bagaimana kemudian dalam konteks kewarganegaraan misalnya seharusnya A tapi faktanya B, bagaimana menjawab kesenjangannya? Disitulah perlu teori, ya kan, disitulah perlu peneliti seperti Anda semua, ya. Lalu kemudian merumuskan tujuan penelitian. Tentukanlah tujuan penelitiannya apa. Itu tentu berhubungan dengan rumusan masalah. Rumusan masalahnya dua, maka tujuan penelitiannya dua, ya. Tentu tujuan dan penelitian dan manfaat itu hampir sama ya, walaupun banyak yang membedakan ya. Tapi bagi saya kebetulan jadi nyusun disertasi memang dibedakan. Tujuan penelitiannya adalah ini, manfaatnya apa? Manfaat teoretiknya apa? Praktisnya apa? Ya kan, kalau tujuan penelitian langsung dari rumusan masalah, kalau manfaat sudah lebih kepada apa faedah dari penelitian kamu. Secara teoretik apa, secara praktisnya apa. Itu nanti diturunkan. Lalu berikutnya, Anda memilihkan kerangka teori yang tepat untuk menjawab rumusan masalah itu. Kayak tadi misalnya.
Kalau Anda ingin meneliti tentang kekerasan seksual, maka tentu kita akan bicara teori-teori yang berhubungan dengan itu. Apa itu kekerasan seksual? Bagaimana konsep kekerasan seksual? Ahli mana saja yang banyak bicara soal itu? Ya kan? Teori itu yang dipakai untuk mengawal, untuk menjadi pisau analisa terhadap rumusan masalah. Siapa itu anak? Anak itu umur berapa? Itu harus diturunkan secara teori. Sehingga nanti kita bisa tahu kenapa kemudian ketika ada korban kekerasan seksual anak, hukumannya lebih berat dibandingkan yang biasa. Yang berikutnya itu, setelah Anda memiliki kerangka teori, karena kerangka teori atau tinjauan pustaka yang dipakai itu untuk menjawab permasalahan penelitian, maka perlu sekarang kamu menggunakan metode penelitian apa untuk menjawabnya, ya kan? Apakah kualitatif, deskriptif, apakah kuantitatif? Itu tergantung dari rumusan masalah. Anda sudah belajar dengan detail, saya nggak perlu banyak soal metode penelitian. Anda sudah bisa memilih penelitian kualitatif kah atau penelitian substantif. Kalau di penelitian hukum, soalnya kami hanya mengenal dua, ada penelitian normatif, doktrinal, atau kemudian ada penelitian sosiolegal, misalnya begitu ya, yang non doktrinal itu. Nah, kalau di penelitian sosial seperti kalian, tampaknya ada kualitatif dan kuantitatif. Pilih mana, terserah. Tergantung dari rumusan masalah yang kalian punya. Lalu buat jadwalnya, saya pikir di jadwal penelitian itu perlu sekali referensi, ya. Untuk referensi, jangan sampai Anda hanya mengutip dari skripsi dan udah skripsinya dikutip, kutip lagi jangan. Cari buku babonnya atau buku yang betul-betul paling tidak Anda punya 5 atau 10 buku yang berhubungan dengan tema penelitian kalian itu. Harus punya itu ya. Jadi harus punya sehingga ketika nanti ujian Anda bisa menunjukkan bukunya. Belum lagi jurnal-jurnal internasional yang relevan dengan penelitian kalian ya. Jadi jangan diabaikan begitu saja ya. Perlu sekali ada buku babon atau buku induk dari yang Anda kutip sehingga tidak sitasi. Kita mensitasi orang yang disitasi dia dari sitasi yang lain. Nah, itu kan dari repot itu. Harus ada buku yang betul-betul bisa menjelaskan perumusan masalah atau latar belakang kamu sehingga kita ketika membahasnya pun itu lebih lebih apa ya, lebih afdol kayak kira begitu ya. Demikian juga jurnal-jurnal internasional. Sekarang itu minim itu ya 15 jurnal internasional. Buku juga minim 10. Skripsilan atau disertasi tesis itu juga 10. Jadi jangan sampai miskin referensi dan jangan sampai nakalan itu ya, tidak mengutip, tidak punya referensi. Nah, yang berikutnya itu ketika Anda sudah menyelesaikan semua, periksalah semua eh, apa ya, proofreading lah semua proposal itu, pastikan tidak ada yang tertinggal, baik juga menulis struktur bahasa, ya jangan sampai menulis tanpa subjek predikat objek ya, tapi menuliskan dengan baik dan runut ya, dan melihat sistematikanya sesuai dengan template pedoman penulisan skripsi yang ada di tempat rekan. Kalau apa nanti bisa dilihat dari konteks kampus masing-masing. Saya pikir begitu teman-teman ya, untuk sebagai pengantar untuk penulisan langkah-langkah penulisan skripsi yang baik. Jika ada pertanyaan teman-teman bisa raise hand atau ingin berdiskusi, monggo. Suara saya cukup jelas ya tadi ya. Teman-teman bisa mendengar dengan baik ya. Oke.